Lu pernah gak sih nginep di hotel, terus lu ngerasa sepi banget? Padahal sebenarnya lu lagi ditemenin. Gue punya cerita nyata dari temen gue. Dan jujur, ini salah satu pengalaman yang paling bikin gue merinding yang pernah gue denger. Karena di hotel itu, tamu yang check-in gak semuanya manusia. Jika kamu sedang sendirian, sebaiknya matikan video ini sekarang. Karena ada cerita yang tidak suka untuk diceritakan. Beberapa orang yang mendengar kisah ini mengaku tidak lagi sendirian di malam hari. Dan yang paling menyeramkan, terkadang mereka ikut mendengarkan bersama kita. Selamat datang di cerita horor paling gelap. Jadi ini kejadian di tahun 2022. Kita sebut aja namanya Dika. Dika lagi dinas di luar kota di daerah Jawa Tengah. Karena dadakan, dia pun asal booking hotel yang masih kosong. Dan dapatlah satu hotel tua yang dari luar kelihatannya normal. Nggak mewah, tapi juga nggak terlalu jelek. Pas dia masuk, suasananya langsung beda banget. Sepi. Tapi bukan sepi biasa, lebih ke sepi yang berat. Lampu lobinya pun redup. Resepsionis cuman satu ibu-ibu yang dari tadi cuman diem kayak orang bengong. Dika sempet nyapa, tapi responnya telat. Kayak orang yang lagi nggak sepenuhnya di situ. Akhirnya Dika dapat kamar di lantai 3. Pas naik lift, nggak ada siapa-siapa. Lorong panjang, karpet merah kusam, lampu kuning redup. Dan satu hal yang bikin dia kepikiran, dia gak lihat tamu lain sama sekali. Pas masuk kamar, awalnya semuanya aman, normal. Dia mandi, dia rebahan, dia main HP. Sampai sekitar jam 11 malam, mulai ada suara. Kayak pintu dibuka pelan. Dia mikir dari kamar sebelah. Tapi gak mungkin, karena dari tadi dia yakin cuman dia tamunya. Beberapa menit kemudian, sekarang lebih jelas, dari dalam kamar. Dia langsung cek pintu, masih terkunci. Kamar mandi kosong, tapi suasana udah berubah. Akhirnya dia nyalahin TV. Awalnya normal, tapi tiba-tiba TV itu mati sendiri. Pas dia nyalahin lagi, channelnya berubah. Cuman semut semua. Tapi ada suara pelan, kayak orang lagi bisik-bisik. Disitulah dia mulai gak nyaman. Dia matiin TV, dan suasana langsung hening banget. Tiba-tiba suara dari dalam lemari. Kayak ada yang ngetuk dari dalam. Dika diem di situ. Jantungnya udah nggak karuan. Tapi dia tetap jalan pelan ke arah lemari itu. Pas dia buka, kosong, gak ada apa-apa. Tapi pas dia mau nutup, dia ngerasa ada yang berdiri di belakangnya. Dingin, kayak ada yang napas di leher. Dia noleh, gak ada siapa-siapa. Tapi pas dia lihat ke cermin, ada sosok cewek. Rambutnya panjang, nutupin muka, baju putih kusam, dan gak napak. Melayang sedikit di belakang dia. Dika langsung balik badan, dan sekarang sosok itu beneran ada. Jaraknya cuma beberapa meter. Dan pelan-pelan dia mendekat. Gak jalan, tapi geser tanpa suara. Dika langsung lari keluar kamar. Gak pikir panjang, dia turun ke lobi. Tapi di lobi itu kosong. Resepsionisnya hilang. Pintu utama gak bisa dibuka. Lift mati. Akhirnya dia lari ke tangga darurat. Dan disitulah dia dengar langkah kaki ngikutin dari atas. Cepet banget.
Semakin dia lari, semakin dekat. Akhirnya, dia berhasil kabur dari pintu samping. Begitu keluar, suasana langsung normal lagi. Ada orang, ada suara kendaraan. Besoknya, dia cari tahu soal hotel itu. Dan ternyata, dulu pernah ada cewek bunuh diri di kamar lantai 3. Gantung diri di dalam lemari. Sejak itu, banyak yang dengar suara ketukan dari dalam lemari. Dan sering muncul di cermin. Dan satu hal yang Dika bilang, yang paling serem itu bukan pas gue lihat dia, tapi pas gue sadar dari awal gue masuk, gue mungkin emang gak pernah sendirian. Jangan lupa subscribe karena cerita horor berikutnya akan lebih menyeramkan dan selalu menghantui di sekelilingmu. Sampai jumpa.